Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aizatun Hasanah, NIM 0704223062. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas akhir video di mata kuliah struktur hewan yang berjudul tentang anatomi dan histologi sistem pencernaan. Nah, teman-teman, tahu belum itu apa sih sistem pencernaan? Nah, sekarang kita bahas. Sistem pencernaan ini yaitu rangkaian organ yang bekerja secara terintegrasi untuk mempertahankan kehidupan. Nah, setiap hari kan tubuh kita kan itu menerima berbagai jenis makanan dengan komposisi kimia yang berbeda agar zat-zat tersebut dapat dimanfaatkan oleh sel. Nah, makanan itu harus diubah menjadi itu molekul sederhana melalui itu sistem pencernaan. Nah, pencernaan itu bukanlah proses yang sederhana. Nah, dia melibatkan kerja mekanik, terus reaksi kimia, terus aktivitas enzim, terus serta itu koordinasi saraf dan hormon. Nah, keseluruh proses ini hanya dapat berlangsung dengan baik apabila struktur anatomi dan histologi itu setiap harinya itu tersusun dengan tepat. Nah, oleh karena itu, mempelajari sistem pencernaan ini tidak hanya cukup untuk mengenali nama organnya saja, tetapi juga memahami bagaimana susunan jaringan mikrofis mendukung fungsi fisiologinya. Nah, pada anatomi ini dia mempelajari itu bentuk dan posisi dan hubungan antar organ yang dapat diamati secara makroskopis. Nah, pada histologi itu mempelajari itu struktur jaringan pada tingkat mikroskopis, termasuk itu jenis sel, lapisan jaringan, dan organisasi seluler. Nah, dalam saluran ini, itu hampir seluruhan organ ini dia memiliki itu 4 lapisan utama. Yang pertama itu ada mukosa, submukosa, terus ada muskularis, terus terakhir itu ada serosa atau disebut itu adventitia. Nah, pada mukosa itu dia bertanggung jawab untuk pada sekresi dan itu absorpsi. Nah, kepada submukosa yaitu dia mengandung pembuluh darah dan saraf. Nah, pada muskularis itu memungkinkan itu penggerakan peristaltik. Pada muskularis ini kemungkinan itu untuk gerakan peristaltik. Terus pada serosa atau adventitia dia itu berfungsi sebagai lapisan pelindung. Nah, pada video ini kita akan membahas secara lengkap anatomi dan sistem pencernaan pada manusia maupun itu hewan, dimulai dari rongga mulut hingga itu anus, serta organ-organ aksesori yang berperan dalam proses pencernaan. Nah, secara pada umumnya itu sistem pencernaan itu terbagi menjadi 2. Bagian utama yaitu saluran pencernaan dan organ pencernaan tambahan atau aksesori. Nah, saluran pencernaan ini dia merupakan itu saluran panjang yang mulainya dari rongga mulut hingga itu sampai ke anus. Saluran ini terdiri dari itu mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, itu ada rektum dan anus. Sementara itu organ aksesori pencernaan itu dia meliputi itu kelenjar ludah, hati, kantong empedu,
dan pankreas. Nah, organ-organ ini tidak dilalui oleh makanan, tetapi dia berperan penting dalam menghasilkan enzim, empedu, dan cairan pencernaan lainnya. Seluruh organ pencernaan itu dia bekerjanya secara terkoordinasi untuk memastikan makanan dapat dicerna dan diserap dengan efisien. Nah, kita masuk itu bagian utama sistem pencernaan, yaitu rongga mulut. Nah, apa itu rongga mulut? Rongga mulut itu adalah bagian awal sistem pencernaan. Nah, di sini pencernaannya dimulai itu secara sadar dan aktif. Nah, pada anatomi rongga mulut, rongga mulut ini terdiri atas bagian, yaitu ada bibir, ada gusi, gigi, lidah, terus ada langit-langit yang keras dan lunak. Nah, gigi ini sendiri dia berfungsi untuk melakukan pencernaan mekanik dengan cara memotong, merobek, mengunyah, mengeling makanan. Sedangkan lidah itu membantu untuk mencampurkan makanan dengan saliva serta itu membentuk bulus makanan. Nah, masuk kepada histologi rongga mulut. Nah, kita masuk itu histologi rongga mulut. Nah, rongga mulut ini dilampisi oleh itu epitel selapis berderis non keratin. Nah, jenis epitel ini dia merupakan itu pelindung maksimal terhadap gerakan mekanik yang tinggi. Nah, di bawah epitel ini terdapat itu jaringan ikat yang kaya pembuluh darah dan saraf. Nah, kelenjar ludah dia memuara ke rongga mulut dan menghasilkan itu saliva. Pada kelenjar ludah itu terdapat 3 bagian yang bisa dilihat dari gambar tersebut, yaitu pertama itu ada parotis, submandibular, terus ada sublingual. Nah, saliva ini dia mengandung itu enzim amilase, mukus, serta itu zat antibakteri. Terus fungsi saliva ini tidak mencerna karbohidrat, tetapi juga melumasi makanan agar ditelan. Nah, masuk kepada itu ada faring dan esofagus gitu. Setelah makanan dikunyah dan dibentuk itu menjadi bulus, makanan akan ditelan dan melewati itu faring. Faring merupakan yaitu saluran yang bersamanya itu sistem pencernaan dan sistem pernapasan kita. Dari faring, bulus makanan masuk itu esofagus. Nah, esofagus itu adalah saluran muskular yang menghubungkan faring dengan lambung. Fungsi utama esofagus itu untuk menggerakkan bulus makanan menuju lambung melalui gerakan peristaltik. Gerakan ini merupakan konsentrasi limit dari otot dinding esofagus yang berlangsung secara terkoordinasi. Nah, secara histologi bisa dilihat dari gambar, yaitu dinding esofagus tersusun atas itu 4 lapisan utama, yang di situ ada mukosa, terus ada mucolaris externa dan itu terakhir adventitia. Pada mukosa esofagus ini dia melampisi itu oleh epitel pipi berlapis non keratin yang tahan bertahap gesekan makanan. Nah, lapisan otot ini terdiri itu lurik dan otot polos yang bergantungan pada esofagus. Nah, masuk kepada bagian itu lambung.
Nah, lambung ini dia merupakan itu organ berongga yang berfungsi untuk sebagai tempat penampungan sementara makanan. Selain itu, lambung berperan penting dalam pencernaan kimiawi, terutamanya itu protein. Nah, pada secara anatomi bisa dilihat dari gambar tersebut. Pada lambung ini dapat terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama ada kardia. Kardia itu adalah pintu masuknya itu makanan dari kerongkongan. Kedua itu ada pudus itu di bagian tengah. Dia membentuk itu kayak bulat melengkung. Nah, ketiga itu terakhir itu ada pilorus. Pilorus ini adalah bagian bawah daerah yang menghubungkan itu anus. Nah, di dalam lambung ini makanan diaduk dan dicampurkan dengan getah lambung hingga membentuk massa semi cair yang disebut itu chymus. Nah, pada getah lambung ini dia itu mengandung asam klorida dan enzim pepsin. Asam klorida ini dia berfungsi menciptakan lingkungan asam yang optimal bagi kerja enzim. Nah, serta membantu membunuh mikroorganisme. Pepsin berperan dalam itu dia memecahkan protein menjadi peptida. Secara histologi bisa lihat dari gambar tersebut, mukosa lambungnya itu dilapisi oleh epites lapis sederis yang membentuk itu kelenjar lambung. Kelenjar ini dia mengandung ada beberapa jenis sel, antara lainnya itu ada sel mukus, sel varietal, dan sel epithelial. Nah, pada sel epithelial itu dia menghasilkan asam klorida, dan sedangkan sel ini dia menghasilkan pepsinogen. Nah, masuk ke itu pada usus halus. Usus halus ini dia merupakan tempat utama terjadinya itu pencernaan lanjut dan penyerapan zat gizi. Usus halus itu terdiri dari ada 3 bagian yang bisa dilihat dari gambarnya tersebut. Itu ada bagian duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, pada duodenum itu dia menerima chymus dari lambung, serta dia tuh menerima enzim pencernaan dari pankreas dan empedu dari hati. Kalau sedangkan di jejunum dan ileum yaitu berperan utama dalam proses absorpsi nutrien serta itu glukosa, asam amino, dan asam lemak. Nah, secara histologi bisa juga dilihat dari gambar tersebut. Dari gambar tersebut itu usus halus ini dia memiliki ciri khas berupa itu fili dan mikrofili. Struktur ini dia berfungsi dia mengeluaskan permukaan penyerapan secara signifikan. Epites usus halus tersusun atas epites lapis sederis dengan sel goblet yang menghasilkan itu mukus. Nah, fungsi utamanya usus besar ini yaitu untuk penyerapan air dan elektrolit serta itu pembentukan fases. Bisa dilihat dari gambar, yaitu usus besar ini terdapat yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada septum,
terus masuk ke kolon, terus retum, dan berakhir yaitu anus. Di dalam usus besar ini terdapat yaitu ada bakteri normal, dia membentuk fermentasi sisa makanan yang tidak tercerna. Secara histologi, usus besar ini tidak memiliki itofilik, tidak sama seperti usus halus tadi. Namun, mukosanya itu dia memiliki banyak sel goblet yang menghasilkan mukus untuk melumasi feses. Nah, terakhir kita masuk itu organ aksesori pencernaan. Dalam sistem pencernaan kita, yaitu terdapat itu organ-organ yang berperan penting membantu proses pencernaan. Meskipun tidak dilalui langsung oleh makanan, organ-organ ini dia dikenal sebagai organ aksesori pencernaan. Organ aksesori ini dia bekerja dengan menghasilkan enzim, cairan, dan zat pendukung lainnya agar proses pencernaan berlangsung secara optimal. Nah, dalam organ aksesori pencernaan ini dia terdapat yaitu ada kelenjar ludah, terus hati, kantong empedu, dan itu pankreas. Nah, pertama kita mulai dulu dari kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini dia berfungsi untuk menghasilkan air liur atau saliva. Nah, air liur ini dia mengandung itu enzim alimiase yang berperan dalam memulai pencernaan karbohidrat. Enzim ini dia tuh mengubah alimelum atau pati menjadi mukosa. Nah, selain itu juga air liur ini juga dia membantu untuk melunakkan makanan hingga lebih mudah ditelan dan proses di dalam pencernaan selanjutnya. Selanjutnya itu hati. Nah, hati itu adalah dia itu organ besar yang memiliki banyak fungsi. Salah satunya itu di dalam sistem pencernaan kita itu hati itu dia menghasilkan cairan empedu yang berperan dalam proses emulsifikasi lemak. Sedangkan empedu yaitu dia membantu untuk memecah lemak menjadi partikel yang lebih kecil, sehingga enzim pencernaan dapat bekerja lebih aktif. Selain itu, hati juga berperan dalam detoksifikasi racun, terus penyimpanan glikogen, serta pengaturan metabolisme tubuh. Nah, empedu yang dihasilkan oleh hati kemudian disimpan di kantong empedu. Nah, kantong empedu dia tidak memproduksi itu empedu, tetapi dia mempunyai fungsi. Nah, dia mempunyai fungsi untuk menyimpan dan melekatkan empedu sebelum dia dilepaskan ke usus 12 jari yang disebut yaitu duodendum. Nah, pada ketika makanan berlemak masuk ke usus, itu kantong empedu akan berkontraksi dan melepaskan empedu untuk membantu pencernaan masuk. Nah, dalam aksesori pencernaan yang terakhirnya itu di pankreas. Nah, pankreas ini sendiri dia menghasilkan itu getah pankreas yang mengandung berbagai enzim pencernaan penting. Enzim amilase itu dia membantu mencerna karbohidrat, triprisin, dan kimotripsin. Dia berperan dalam pencernaan protein. Nah, sedangkan lipase dia berfungsi untuk cerna lemak. Selain fungsinya untuk pencernaan,
Pankreas ini juga dia berperan untuk kelenjar endokrin dengan menghasilkan hormon, insulin, dan glukagon untuk mengatur kadar gula darah. Nah, dari kesimpulan dari organ aksesori pencernaan yang berperan yang sangat vital dalam sistem pencernaan manusia. Meskipun makanan tidak melewati organ-organ tersebut secara langsung, tapi keadaan mereka ini sendiri yaitu memastikan proses pencernaan dengan penyerapan zat gizi berlangsung dengan efektif dan seimbang. Digestion begins the moment you take a bite. Food is shuttled from the mouth to the stomach via the esophagus, a ride that will take about 5 to 8 seconds. The peristalsis is the involuntary muscular force that propels food through the digestive tract. It almost looks like an ocean wave pushing food from one organ to the next. When food reaches the end of your esophagus, a ring-like muscle called the lower esophageal sphincter relaxes and lets the food pass into your stomach. Weakness of the sphincter causes a backflux of stomach acid and heartburn. The stomach is where the real action begins. Digestive juices and enzymes break down the food that you swallowed. This helps make nutrients available for absorption later in the small intestine. The digestive juices are powerful hydrochloric acids that kill pathogens in food and gives the stomach the low pH digestive enzymes need. This acid could literally dissolve most of the other organs in your body. Luckily, your stomach contains a thick mucus lining. However, when there's too much acid in the stomach, it can eat away the inner surface of the stomach, causing an ulcer. The process of digestion takes longer for some types of food than others. Simple carbohydrates, such as an energy drink, break down the fastest. This explains why many recommend energy drinks for a quick energy boost. Proteins take longer to digest, and fats take the longest time of all. The stomach slowly empties its contents into your small intestine. The muscles of the small intestine mix food with digestive juices from the pancreas, liver, and intestine, and push the mixture forward for further digestion. The walls of the small intestine are covered by tiny finger-like projections called villi. These projections increase the surface area through which nutrients can be absorbed into your bloodstream. As peristalsis continues, the waste products of the digestive process move into the large intestine. The large intestine is named for the diameter of the cavity, not for its length. It is actually much shorter than the small intestine. Its role is to absorb any extra water from the digested material before it is finally excreted. If food passes through too quickly, too little water is absorbed, and you might have diarrhea. If it passes too slowly, your body absorbs too much water, and you may become constipated. It takes about 30 hours for food to move through the large intestine. All in all, the whole process, from the time you swallow food to the time it leaves your body as feces, takes about 2 to 4 days. Solid waste is characteristically brown and stinky. Do you know what causes its odor? If you guessed that bacteria are involved, you'd be right. Microbes that reside in the large intestine make a meal of the leftovers from the small intestine. The smell associated with stool comes from the gases released by bacteria. The large intestine then empties its contents into the rectum. Its job is to let you know that there is a stool to be evacuated, and to hold the stool until the evacuation happens. Thank you for watching this video. If you want to learn more about how our heart or lungs work, please take a look at my next video. Dengan memahami anatomi dan histologi sistem pencernaan, kita dapat mengetahui bagaimana struktur dan fungsi setiap organ saling berkaitan.
Demikian pembahasan mengenai anatomi dan histologi sistem pencernaan. Semoga video ini dapat membantu proses pelajaran dan peningkatan pemahaman kita bersama. Dadah, terima kasih.